Ketika mereka sibuk mengurus orang lain, ketika mereka sibuk melihat keluar diri mereka, memandang, melihat ke tempat yang sangat jauh, baik kelebihan yang dimiliki oleh orang lain atau kekurangan yang dimiliki oleh orang lain, kebanyakan manusia sibuk dengan urusan orang lain. Kelebihannya, kekurangannya, mereka pikirkan, mereka ucapkan, mereka katakan, mereka sibuk. Sibuk mengurus orang lain. Sibuk mengurus apa yang dilakukan oleh orang lain. Apa yang didapatkan oleh orang lain. Sibuk tentang kelebihan orang lain dari harta, dari dunia, dan dari bidang dan aspek-aspek yang lain. Sibuk mengurus tentang kekurangan orang lain. Sementara mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Kita ingatkan, para pemirsa yang dimuliakan Allah, keselamatan, jalan kebahagiaan, jalan kemuliaan, kita sampai kembali kepada Allah adalah dengan kita melihat ke dalam, yaitu diri kita, menata diri kita, memperbaiki diri kita. Dan kalau ini kita lakukan, maka tidak ada yang bisa merusak dan menyesatkan kita. Apa yang sedang kita urus tentang diri kita? Apa yang sedang kita sibuk tentang diri kita? Apa yang sedang kita jaga, kita waspada, kita kendalikan tentang diri kita? Yaitu bagaimana apa yang kita sebutkan di awal tadi, bahwa Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Setiap detik kita disuruh beribadah kepada Allah, setiap waktu kita disuruh beribadah kepada Allah. Inilah urusan kita yang paling besar. Bagaimana kita tidak lalai, tidak lupa, tidak menyimpang, tidak keluar, tidak tersesat dari peringatan-peringatan agar kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan peringatannya, ajarannya, syariatnya, perintahnya, larangannya. Masih adakah waktu kita untuk kita sibuk dan mengurus yang lain di luar sana tentang orang lain? Kita ceritakan mereka. Kita arahkan pandangan kita, penglihatan kita untuk melihat keadaan mereka. Pendengaran kita untuk mendengarkan tentang mereka. Masih adakah waktu kita untuk semua itu? Sementara begitu banyak perintah Allah, ajaran Allah, syariat Allah, yang kalau kita urus, yang kalau kita perhatikan, yang kalau kita pelajari tentang diri kita dengan semua itu, maka kita tidak punya waktu untuk menggibahi orang lain. Kita tidak punya waktu untuk menceritakan kejelekan orang lain. Kita tidak punya waktu untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Kita tidak punya waktu untuk memusingi, untuk pusing, untuk gosip. Kita tidak punya waktu untuk membuli, untuk mengejek, untuk mencaci orang lain. Karena masih begitu banyak tugas kita, kewajiban kita dibandingkan dengan waktu yang tersedia dalam kehidupan kita. Kita memperhatikan diri kita dan mulai dari diri kita, agar kita tidak rusak, kita tidak binasa, kita tidak hancur, kita tidak tersesat, kita tidak hina
di dunia dan di akhirat. Tetapi memperhatikan diri ini, mengawasi diri ini, introspeksi, muhasabah adalah cara dan jalan untuk kita selamat, untuk kita kokoh, untuk kita kuat, untuk kita istiqamah, untuk kita selamat sampai kita berjumpa dengan Allah. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bih lakana khairan lahum wa ashadda tasbita. Demikian firman Allah. Sekiranya mereka itu melakukan, melaksanakan apa yang diperingatkan kepada mereka, apa yang diperingatkan kepada mereka, ya, maka itu pasti lebih baik bagi mereka. Wa asyadda tasbita, dan itu lebih mengokohkan, menguatkan mereka. Kebanyakan manusia dalam kehidupan mereka di dunia ini goyah, linglung, bingung, ya, sengsara, perih, kelihatan dari luar, kelihatan dari tampilan, kelihatan dari aksesori, kelihatan dari perhiasan, kelihatan dari dunia. Mereka orang-orang yang mantap, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang senang. Ternyata tidak. Semua itu hanya topeng. Ketika mereka menampilkan semua itu, mencoba untuk menampilkan semua itu, berusaha untuk memiliki semua itu mereka lakukan semata-mata karena mereka melihat dan memandang orang lain. Mereka tidak ingin pandangan orang lain kepada mereka, penilaian orang lain kepada mereka, orang lain kepada mereka, itu menjelekkan mereka, memburukkan mereka, menghinakan mereka. Sebagaimana mereka juga memandang orang lain seperti itu. Jadi kebanyakan manusia ini tampil dengan tampilannya bukan untuk keselamatan dirinya, bukan untuk keamanan dirinya, bukan untuk kebahagiaan dirinya. Tapi dia melakukan itu karena orang lain. Karena orang lain. Ketika seorang takut diejek, ya, direndahkan, dihinakan, maka dia melayani, ya, pandangan, pendengaran, penilaian orang lain itu. Yang dia lakukan, tampilannya, semua yang dia lengkapi pada dirinya untuk membahagiakan orang lain, untuk menyenangkan orang lain, supaya orang lain itu tidak menyerang dirinya, tidak mencaci dirinya. Kebanyakan manusia seperti ini. Apakah mereka ini bahagia? Mereka ini tenang? Mereka ini senang? Tidak. Mereka sengsara. Mereka bingung. Ya, mereka sempit. Fi qulubihim marad. Mereka sedang sakit. Siapakah orang-orang yaitu? Siapakah orang-orang yang mulia itu? Orang-orang yang selalu mengukur semua urusannya, semua keadaannya, semua situasinya, semua lingkungannya dengan, atau dia kembalikan pada dirinya sebagai hamba Allah dengan kesadaran bahwa tujuan Allah menciptakan dia untuk beribadah, untuk taat, untuk beriman, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Maka disitulah dia sibuk, disitulah dia mengurus, disitulah dia bergerak, disitulah dia waspada, disitulah dia awas, disitulah dia kembalikan pada dirinya. Apakah dirinya beribadah, apakah dirinya taat? Dia sedang sibuk berkhidmat kepada Tuhannya yang telah menciptakan dia. Dia sedang sibuk, ya, untuk menyenangkan Zat yang telah menciptakan dia. Dia sedang sibuk
untuk dia bisa mendapatkan dan meraih kasih sayang Allah, cinta Allah, ridha Allah, pertolongan Allah. Seorang seharusnya kehidupannya di dunia ini, kebahagiaannya, kesenangannya yang hakiki, kemuliaannya, kesibukannya, urusannya yang paling besar adalah bagaimana dia meraih dan mendapatkan janji-janji Allah. Aufu bi ahdi ufi bi ahdikum fadhkuruni adhkurkum in tansurullaha yansurkum wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah akan cukupkan, Allah akan keluarkan dari kesulitan, Allah akan ingat, Allah akan tolong, Allah akan penuhi ya janji-janjinya kepada kita. Ini yang seharusnya membuat kita sibuk. Ini yang seharusnya membuat kita sibuk. Inilah urusan besar kita. Untuk kita mendapatkan semua itu dari Allah. Bukan sibuk dengan manusia. Yang manusia tidak punya daya, tidak punya kekuatan, tidak bisa menolong, tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa membantu. Mereka itu pikir. Ya, mereka itu hasad, mereka itu dengki. Bukan dengan sibuk. Ya, memenuhi ya harapan-harapan manusia, keinginan-keinginan manusia, ya pesan-pesan manusia yang sampai kepada kita. Oh, kalau kita tidak memenuhi harapan dan keinginan mereka, mereka akan benci kita, tidak suka kepada kita, menghina kita, mengejek kita, menggibahi kita. Bukan dengan sibuk dengan semua itu, pemirsa sekalian. Siapa yang ingin mendapatkan dalam hidupnya ketenangan, kepuasan jiwa, kepuasan batin, maka hendaklah dia mengenali dirinya, siapa dirinya, tentang kekurangannya, tentang kelemahannya, tentang aibnya, tentang sifat-sifatnya. Lalu dia sibuk setelah itu untuk memperbaiki kekurangan itu, aib itu, sifat-sifat itu. Dua kesibukan yang dengannya kita tidak punya lagi waktu untuk mengurus orang lain, untuk tampil, untuk memasang sana sini atribut, aksesori, agar orang suka dengan kita, agar orang memuji kita, menyanjung kita. Dua ini, kalau kita sibuk dengannya, kita sudah tidak punya waktu untuk mengurus orang lain. Untuk mengecek dan recheck, periksa, asabah tentang kekurangan kita, cacat-cacat, akhlak, sifat-sifat pada diri kita, kelemahan-kelemahan kita, yang dimana ketika ada cacat, kekurangan dan kelemahan ini, kita tidak bisa maksimal, kuat, fokus untuk beribadah kepada Allah yang merupakan tujuan hidup kita di dunia ini. Dan kalau kita tidak beribadah dengan ibadah yang sebenarnya seperti yang Allah perintahkan kepada kita, kita akan celaka, kita akan hina, kita akan disiksa dunia dan akhirat. Ini kesibukan pertama, kesibukan tentang kita melihat, mengecek tentang sifat-sifat kita yang buruk, kekurangan-kekurangan kita. Kesibukan yang kedua, bagaimana kita sibuk memperbaiki. Yang bolong kita tambah, ya, yang kurang kita tambah, yang sakit kita sehatkan, yang miskin kita kayakan. Kita sibuk memperbaiki diri kita. Dua waktu kesibukan ini, kekurangan diri kita, kemudian memperbaiki kekurangan itu, ya, telah mengambil semua waktu kehidupan kita. Dan kalau kita
menghabiskan waktu-waktu kita, umur-umur kita, detik-detik kita, menit-menit kita, jam-jam kita, hari-hari kita untuk dua urusan besar ini, ya, maka ini adalah keselamatan. Dan di situ ketenangan, di situ kebahagiaan. Kapan kita tenang? Kapan kita bahagia? Kalau kita hanya bersama Allah. Kalau kita melakukan semuanya hanya karena Allah. Kalau kita melakukan semua di jalan Allah. Kalau kita melakukan semua dengan kesadaran muraqabatullah. Bukan melihat manusia. Bukan takut dengan manusia. Bukan khawatir dengan manusia. Kemudian kita berbuat karena manusia. Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kapan mereka tenang? Ketika mereka masih hidup di dunia. Allah memanggil jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan engkau reba dan direbai. Fadkhuli dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Jiwa-jiwa yang tenang. Kapan mereka tenang? Yang di ujungnya mereka dipanggil dengan sifat itu. Yang di ujungnya mereka dipanggil dengan karakter itu. Yang di ujungnya mereka dipanggil dengan isi hati mereka itu. Yang dalam ayat yang lain Allah mengatakan, tidak ada yang selamat di akhirat illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada yang selamat di akhirat kecuali yang datang dengan hati yang bersih. Hati yang hidup. Allahumma rzuqna qalban saliman wa lisanan sadiqan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami hati yang selamat, hati yang hidup, hati yang tenang, dan lisan yang benar. Inilah orang-orang yang tenang. Inilah orang-orang yang bahagia, yang akan dipanggil di ujungnya, di akhirat nanti. Ketika mereka sudah meninggalkan dunia ini, setelah mereka melalui perjuangan mereka, perjuangan untuk memperbaiki diri mereka, perjuangan untuk mengurus diri mereka, perjuangan untuk Allah, sampai mereka berjumpa dengan zat yang telah melempangkan jalan ini bagi mereka di dunia ini, Allah. Mereka akan dipanggil, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu, ya, dalam keadaan reba dan direbai. Masuklah ke dalam golongan hamba-Ku dan masuklah ke dalam surga. Siapa itu orang-orang yang tenang? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha tadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai sekalian orang-orang beriman, keselamatan diri kalian, kebahagiaan diri kalian, kemuliaan diri kalian, dan tidak ada yang bisa merusak dan menghancurkan kalian, itu kembali sejauh mana kalian memperhatikan, menjaga, dan selalu memulai dari diri kalian. Bagaimana itu? Idah tadaitum, jika kalian selalu mengikuti, menyusuri, konsisten di atas jalan Allah as-siratal mustaqim. Ketika ya mengecek and recheck, apakah kalau jiwa ini, diri ini sudah menyimpang, sudah keluar dari hidayah Allah, dari petunjuk Allah, dari jalan lurus Allah. Kalau kita selalu sibuk dengan urusan ini, urusan tentang jalan Allah yang kita harus selalu berjalan di atasnya, mengikutinya. Urusan tentang bagaimana kita melihat doa kita, ihdinas siratal mustaqim, benar-benar kita lakukan dalam hidup kita. Ya. Karena kita takut kita nanti akan kembali kepada Allah. Dan Allah akan bertanya, kita akan bertanggungjawabkan.
Ya, apakah kita masuk surga atau kita masuk neraka? Kita takut masuk neraka. Kita takut tidak masuk ke dalam surga. Itu urusan besar kita. Itu urusan besar kita. Urusan tentang kehidupan akhirat, apakah kita masuk surga atau kita masuk neraka. Itu urusan besar kita. Yang di dunia ini urusan besar kita sebelum akhirat itu adalah tentang diri kita. Maka tidak ada yang bisa merusak kita, menyesatkan kita, menyimpangkan kita, menghancurkan kita, membinasakan kita. Kalau kita selalu memulai dari diri kita, waspada, jaga, muhasib, check and recheck. Apakah kita masih di atas jalan yang lurus, as-siratal mustaqim? Apakah kita masih mengikuti hidayah Allah? Apakah kita masih mengikuti jejak-jejak Rasulullah, jalan Rasulullah, jalan Al-Quran? Itu urusan besar kita. Inilah urusan yang paling besar dalam hidup kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah. Bukan tentang apa yang kita pakai hari ini. Tampilan kita, aksesori kita, kendaraan kita. Agar orang atau agar kita selamat dari cemoohan orang. Agar kita selamat dari cacian orang. Agar kita selamat dari bully dan makian orang. Bukan itu urusan besar kita. Siapa yang terjebak dengan urusan-urusan ini? Siapa yang mengikuti situasi seperti ini? Maka dia membinasakan dan menghancurkan dirinya. Di dunia ini ada surga. Siapa yang masuk ke dalam surga di dunia ini, dia akan masuk dalam surga di akhirat. Surga di dunia ini adalah ketenangan tadi. Ketenangan karena kita sedang sibuk mengurus, kita sedang menyibukkan diri kita, berkhidmat kepada Allah. Kita sedang menyibukkan diri kita berkhidmat kepada Allah. Apa maknanya berkhidmat kepada Allah? Berkhidmat kepada Allah dalam arti kita sibuk agar diri kita ini selalu siap beribadah kepada Allah. Siap taat kepada Allah, mengabdi kepada Allah, sujud kepada Allah, berzikir kepada Allah, membaca ayat-ayat dan kalamullah. Kapan itu bisa kita lakukan? Kalau kita membereskan, kalau kita menyembuhkan penyakit-penyakit pada diri kita, kekurangan-kekurangan pada diri kita, yang menjadi penghalang kita tidak bisa maksimal taat beribadah khusyuk, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Tidak ada yang bisa menghancurkan kita, membinasakan kita. Siapapun juga. Ya, pandangan mereka, pendengaran mereka, ocehan mereka, kalimat mereka, tulisan mereka, pikiran mereka tidak bisa merusak kita, tidak bisa menghancurkan kita, tidak bisa menyesatkan kita. Kalau kita selalu memulai dari diri kita. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Allah. Apa maksudnya mengenal diri kita? Yaitu apa yang masih kurang pada diri kita. Apa yang harus kita bereskan agar diri kita ini selalu bisa maksimal, konsisten, istiqamah, sabar untuk taat dan beribadah kepada Allah. Apa itu Allah, zat yang kita sembah? Apa janjinya kepada kita? Dan tadi, surga di dunia itu adalah kelezatan ketika kita taat, beribadah kepada Allah. Ketenangan, kemantapan, kokoh, kuat jiwa kita, hati kita. Siapa yang diberikan oleh Allah kenikmatan dan kelezatan taat kepadanya, yang dimulai tadi dari dua proses, memperbaiki kekurangannya, mengecek kekurangannya, menutupi, dan kemudian terus memperbaiki dan meningkatkan bagaimana dia lebih baik. Ya, siapa yang Allah berikan kepadanya ketenangan dengan semua itu, kelezatan dengan semua itu, kelezatan taat, maka nanti dia akan Allah sempurnakan kelezatannya dari surga di dunia menuju surga di akhirat kelak. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kenali diri kita. Mari mulai dari diri kita. Mari sibuk dengan urusan yang paling besar dalam kehidupan
perjalanan hidup kita. Jangan pernah lupa kehidupan ini milik Allah dan kita akan kembali kepadanya untuk kita bertanggungjawab. Maka sebelum kita terlambat karena kita sedang mengurus orang lain, sibuk dengan orang lain, ya, tampilan kita untuk memuaskan orang lain, tampilan kita jadikan tameng supaya kita terlindung dan selamat dari cacian orang lain, makian orang lain. Padahal di balik baju kita yang mahal, aksesori kita, kendaraan kita, rumah kita ini ambruk, kita ini rapuh, kita ini hancur, kita ini binasa. Ya, kebanyakan manusia seperti ini. Waliyadzubillah. Ya, waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita. Selamatkan diri kita. Ya, selamatkan diri kita. Ya, save yourself. Ya, angkir nafsak. Selamatkan diri kita. Kapan? Sekarang. Jangan ditunda. Mulai sekarang setelah kita mendengarkan ya taklim ini, semangat ini. Jangan pernah lagi kita hina, kita ya merasa hina, merasa tidak punya apa-apa, merasa rendah karena pendengaran orang lain kepada kita. Mulai kita bangun kembali jati diri kita. Kita bangun kembali sosok kita. Segera selamatkan diri kita. Dan siapa yang menyelamatkan dirinya, dia mulai dari dirinya. Dia telah menyelamatkan keluarganya. Berapa banyak keluarga yang rusak. Berapa banyak keluarga yang broken home. Berapa banyak keluarga yang rapuh dan ambruk. Karena pemimpin keluarga, orang tua di tengah keluarga itu tidak mengenali dirinya. Tidak memulai dari dirinya, tidak memperbaiki dirinya, tidak menyibukkan ya keadaannya dengan dirinya. Ya, dia hanya melihat tetangga, terpengaruh dengan apa yang dia tonton, ikut arus, ya sekedar memuaskan pandangan, pendengaran manusia yang mereka cerita setiap hari, kesibukan mereka, obrolan mereka, gosip mereka tentang dunia, tentang perhiasan, tentang tampilan. Yang semua itu dilakukan, mereka sibuk urus untuk memuaskan orang lain. Untuk mereka selamat, terlindung, aman dari cemoohan, cacian orang lain. Kenapa kita sibuk dengan orang lain? Sampai kemudian di ujung hidup kita baru mau menyesal. Di ujung hidup kita, orang-orang yang pernah kita ladeni, ya, kita puaskan pandangannya, pendengarannya tidak bisa menolong kita. Ketika nyawa kita sudah tersengal, ketika nyawa kita sudah putus-putus di leher kita, di kerongkongan kita, mereka tidak bisa menyelamatkan kita, mereka tidak bisa menolong kita. Yang bisa menyelamatkan dan menolong kita di saat kita tersengal, di saat napas kita sudah sangat payah, ya, adalah apa yang kita lakukan di waktu kita sehat, di waktu kita kuat, di waktu kita masih sanggup. Dua hal ini tentang diri kita. Bagaimana memperbaiki kekurangan kita, aib-aib kita, sifat-sifat kita yang buruk, dan bagaimana kemudian kita merubah semua itu, ya, menjadi baik, ya, seperti yang Allah perintahkan kepada kita, seperti yang Allah inginkan dari diri kita. Dan siapa yang ingin melakukan perubahan dalam kehidupannya di dunia ini, perubahan dimulai dari keluarganya, kemudian perubahan yang lebih luas, maka juga itu berawal dari diri kita. Allah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitabah." Apakah kalian menyuruh manusia berbuat baik, lalu kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian membaca Alkitab? Ayat ini mengingatkan dan menjelaskan jalan, cara
untuk kita melakukan perubahan, perbaikan dalam lingkungan kita, di tengah kehidupan kita. Kita mulai dari diri kita, agar kita bisa menjadi contoh, qudwah, dan pendidikan yang paling kuat, pendidikan yang paling baik, terutama di tengah keluarga kita dan lingkungan kita yang lebih luas, adalah pendidikan dengan keteladanan ketika kita mulai dari diri kita sendiri. Ketika kita mulai dari diri kita sendiri. Dan betapa hari ini, para pemirsa sekalian, ketika manusia lupa dan kebanyakan mereka telah lupa, telah lalai, menganggap remeh, menganggap enteng urusan-urusan ya ketaatan dan ibadah kita kepada Allah. Maka harus ada orang-orang yang menghidupkan kembali, yang memulai kembali kehidupan religius ini, kehidupan taat ini, kehidupan tentang bagaimana kita mulai dari diri kita sendiri. Ketika kebanyakan manusia mengukur kehidupan ini hanya dengan tampilan, dengan aksesori, dengan dunia, maka harus ada orang-orang di tengah-tengah kita yang memulai kembali kehidupan ini, ya, membangun kembali kehidupan ini, ya, mencerahkan kembali kehidupan ini tentang bagaimana setiap diri, setiap kita, akhirnya apapun yang dia miliki, kekayaannya, kekuatannya, semuanya akan binasa, semuanya akan hilang, semuanya ada ujungnya, semua akan ada akhirnya. Dan yang menyelamatkan kita adalah muhasabah, introspeksi, untuk kita beramal, kita beribadah, dan kita harus ada orang-orang yang kembali dengan kehidupan itu. Ya. Ya. Kita tidak menemukan kelompok manusia, perjumpaan, majelis-majelis mereka, kecuali pembicaraan mereka, urusan mereka, pikiran mereka adalah dunia, adalah harta, adalah materi. Sedikit dari kumpulan-kumpulan ini, ketika mereka berkumpul, ketika mereka berjumpa, ketika mereka berbicara, ketika mereka bermajelis, yang mereka bicarakan adalah tentang iman, tentang konsistensi ketaatan kepada Allah, tentang kehidupan akhirat, tentang bekal akhirat. Sedikit sekali. Maka kepada semuanya, ya, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Siapa yang melakukan satu kebaikan, memulai satu kebaikan dalam Islam ini, satu sunnah kebaikan, satu amalan kebaikan, ya, maka dia akan mendapatkan pahalanya, ganjarannya. Dan kalau ada orang yang mengikuti apa yang dia lakukan itu, yang pertama dia lakukan itu, ada orang ikuti di belakangnya, maka orang yang mengikuti itu mendapatkan pahala, dan orang yang memulai perbuatan itu dan dicontoh oleh orang yang mengikuti juga akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, memang kelemahan jiwa manusia. Kalau dia masih sendiri, dia merasa khawatir, dia merasa kecil, dia merasa kesepian, dia tidak berani. Oleh karena itu, mari kita mulai. Lalu ada orang yang ikut, bertambah orang yang ikut, semakin banyak orang yang ikut, kemudian gerakan ini, ya, muhasabah, introspeksi, dan kembali mengukur ukuran akhirat, ya, berdasarkan semangat bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, mempersiapkan bekal kita untuk kehidupan akhirat, akhirnya nanti akan menjadi kuat dan menyebar. Tapi harus ada yang mulai. Sudah saatnya kita selamatkan diri kita. Sudah saatnya kita kembali. Kita sadar, kita bangun dari tidur panjang kita. Mulailah dari diri kita. Jangan lagi meladeni dan melayani orang lain. Karena kita takut dengan cemohannya, pandangannya, cibirannya, kata-katanya. Lalu kita melayani mereka. Tampilan kita untuk mereka. Tampilan aksesori kita yang terluar. Sementara jiwa kita
isi-isi dalam kita ini rapuh, rusak, ya keropos. Waliyadzubillah. Pemirsa sekalian, mari kita takut kepada Allah. Ya, tidak banyak waktu kita ini. Tidak banyak waktu kita. Kita akan segera dipanggil oleh Allah, akan segera kembali kepada Allah. Tidak banyak waktu kita. Kenapa kita bodoh? Ya. Kenapa kita masih tidak sadar? Kenapa kita masih takut kepada manusia? Kenapa kita masih takut dengan pandangan mereka? Ya, padahal itu menghancurkan diri kita. Mari segera sadar, bangkit, kondisikan diri kita. Mulai dari diri kita. Rebut kemuliaan itu. Datangkan ketenangan itu. Ya, sambungkan kembali kesadaran kita dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ini kita lakukan, maka ternyata rasa takut kita, kekhawatiran kita tentang apa yang akan kita dapatkan dari orang dan manusia itu hanyalah talbisul iblis, hanyalah kekhawatiran syaitan, hanyalah godaan iblis, ya, hanyalah ya halusinasi kita. Tidak benar, tidak ada faktanya. Ya, setiap orang adalah dirinya. Dia mulai dari dirinya, dia selamatkan dirinya. Ya, dia harus waspada terhadap dirinya. Bukan dia sibuk dengan orang lain, yang kemudian orang lain pada saat dia mengalami kondisi yang sangat kritis, di ujung hayatnya, di ujung hidupnya, mereka yang pernah kita layani, kita takut, kita cemas tentang bully mereka, kecaman mereka, ternyata seujung jari pun tidak bisa menyelamatkan dan tidak bisa menolong kita. Para jamaah sekalian, pemirsa yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam takdim yang singkat ini, saya ingin ingatkan diri saya dan kita semua. Ya, tidak banyak waktu kita. Mari segera untuk kita kembali pada diri kita. Rebut kembali, ya, sejatinya diri kita. Kemuliaan sejati itu. Rebut janji-janji Allah yang Allah tidak berbohong. Innallaha la yukhliful mi'ad. Lakukan yang terbaik. Mari segera untuk periksa diri kita, kekurangannya, kesalahannya, sifat-sifatnya yang buruk, lalu kita perbaiki. Kembalilah ke jalan Allah, dan itu harus kita mulai dari diri kita, kesadaran diri kita. Dan hanya orang-orang yang memulai dari dirinya, ketika dia muhasabah, istighfar, check and recheck, orang-orang yang selamat di akhirat dan orang-orang yang bahagia di dunia. Adapun manusia lain, adapun orang lain, mereka tidak bisa menyelamatkan kita, dan mereka tidak bisa mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan pada diri kita. Sumber ketenangan, sumber kebahagiaan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha kaya, maha perkasa, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Kalau kita mengikuti jalannya, maka Allah akan menganugerahkan kepada kita di ujung jalan itu kebahagiaan dan kemuliaan kita, pemirsa yang dimuliakan Allah. Semoga bermanfaat apa yang kami ingatkan, terutama untuk pribadi kami. Mari kita kokoh, kita teguh untuk kembali pada diri kita masing-masing. Yang cibiran, pandangan, dan pendengaran manusia tentang kita. Marilah melakukan semuanya karena Allah, di jalan Allah, dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon kami dimaafkan. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.